Pasangan suami istri pengedar sabu ditangkap polisi saat penggerebekan kampung narkoba di Medan, Sumatera Utara. Sang suami sempat mencoba kabur melalui atap rumah, sementara istrinya bersembunyi di balik pakaian. Polisi menobrak pintu rumah dan mengejar pelaku yang mencoba kabur melalui atap rumah saat penggerebekan narkoba di kawasan Sukaramai, Medan, Sumatera Utara. Saat menggeledah kamar, polisi mendapati istri pelaku bersembunyi di balik pakaian. Hasil tes urin, suami istri pengedar sabu ini positif mengkonsumsi narkoba. Keduanya dibawa ke Polrestabes Medan dengan barang bukti sabu. Belum ditesurin, mereka sudah mengaku bahwa mereka sebagai pengguna. Cuman satu orang banyak klip-klip kecil yang kita duga sebagai pengedar, tapi nanti kita akan dalami lagi dalam pemeriksaan. Penggerebekan di pemukiman padat penduduk ini dilakukan karena lokasi ini kerap dijadikan tempat transaksi narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharap melaporkan. Pemirsa, tergiur harga minyak goreng murah, dua pengusaha kerupuk di Kudus, Jawa Tengah tertipu membeli minyak goreng palsu hingga jutaan rupiah. Polisi menduga pembuat dan penjual minyak goreng palsu ini lebih dari satu orang. Asnawi dan Situ Mutoharo, kakak beradik pengusaha kerupuk di Desa Cendong, Kudus, Jawa Tengah ini menjadi korban penipuan membeli minyak goreng palsu. Di tengah kelangkaan minyak goreng, korban tergiur harga murah Rp16.500 per liter yang ditawarkan seorang sales. Korban masing-masing tertipu 2 juta dan 5 juta rupiah. Pelaku mengantarkan minyak goreng pesanan saat malam hari. Dari seluruh pesanan ternyata hanya satu drijen yang berisi minyak goreng, drijen lainnya berisi air diberi pewarna kuning. Karena harga yang biasanya kan harga 17,5 lah minimal loh. Ya. Kalau ini kan harganya kan 16,5. Karena itu harga. Terus diantar juga itu Pak? Priwan. Minyaknya diantar ke sini berarti? Ya, diantar ke sini. Menyelidiki kasus ini, polisi meminta keterangan saksi dan mengirimkan sampel minyak goreng palsu ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah. Anggota kami turun di lapangan memang itu dikatakan palsu campuran. Itu seluruhnya atau ada sebagian? Itu seluruhnya. Periksa saksi-saksi, kita lakukan pengecekan di lapangan, kita kembangkan, kita dalami. Polisi menduga pembuat dan penjual minyak goreng palsu ini lebih dari satu orang. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khoiruddin, iNews melaporkan. Kepergok saat beraksi pencuri sepeda motor menodongkan pistol ke arah korbannya di rumah kos di Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pelaku terekam CCTV. Pencuri sepeda motor beraksi pada sebuah rumah kos di Jalan Gubernur Haji Bastari, seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku menodongkan pistol saat aksinya dipergoki oleh penghuni kos. Pelaku pun kabur dan gagal menjalankan aksinya. Kurang berani juga kan karena kepergok jingoi bawa senpi. TSK-nya. Senjata api ya? Iya, dia keluar. Yang kejingok mergok tadi ngasih tahu kami kan tidur kan, dibangun nih. Pas keluar langsung ditodongi senpi lagi, langsung lari masuk tadi. Dari mana tadi Kak? Kasus ini dilaporkan ke Satreskrim Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Akibat salah jalan, seorang siswi SMP yang menggunakan motor putar arah di Jalan Tol Jakarta Cikampek, Jakarta Timur hingga tertabrak mobil. Korban salah menggunakan peta online dan biasanya diantar ayahnya.
Sebuah motor tergeletak di tengah jalan tol Jakarta Cikampek, Jakarta Timur. Para pengendara yang melintas di kilometer 0800 arah Bekasi harus melambatkan laju kendaraannya karena sang pengemudi motor tergeletak di jalan. Korban KS 16 tahun merupakan siswi SMP. Kejadian berawal saat korban akan pergi ke sekolah di wilayah Bekasi dengan mengendarai motor dan mengikuti arahan peta online. Namun diduga pelajar tersebut memilih jalur mobil sehingga motornya diarahkan ke jalan tol Jakarta Cikampek melalui pintu masuk Halim. Pengemudi yang menyadari kesalahannya bermaksud putar arah, namun korban tertabrak mobil dari belakang. Korban segera dievakuasi ke rumah sakit. Selama ini korban tinggal di Depok, Jawa Barat dan baru pertama kali menggunakan motor menuju sekolah. Korban biasa diantar orang tuanya menggunakan mobil. Ya, tiba-tiba jam 5:30 itu udah berangkat dari Depok, dibilang ayahnya tadi. Itu naik motor, jadi yang dipakai itu Google Map-nya, Google Map mobil. Tapi dia naik motor, makanya dia masuk ke tol itu. Kasusnya ditangani unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Berpura-pura meminta koneksi internet untuk cari alamat, seorang pengendara ojek online menjamret handphone milik seorang siswi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penjamretan terjadi saat korban pulang sekolah berjalan kaki sendirian sambil bermain handphone. Seorang pengendara ojek online mendekati seorang siswi yang berjalan kaki sendirian sambil bermain HP di Jalan Mangga, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku awalnya berpura-pura meminta koneksi internet dari HP korban dengan alasan untuk mencari alamat. Saat korban lengah, pelaku memasukkan HP korban ke dalam jaketnya lalu kabur. Dia minta hotspot katanya, terus udah handphonenya dikantongin langsung dia kabur, anak kecil juga kabur, ikut kabur anak kecilnya, enggak teriak anak kecil. Keluarga akan melaporkan kasus ini ke polisi. Dari kejadian ini diingatkan agar tidak mengizinkan anak menggunakan HP di pinggir jalan karena memancing pelaku kejahatan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Seorang mempelai pria di Tanjung Uban Utara, Bintan, Kepulauan Riau diringkus petugas di acara pernikahannya. Pelaku ditangkap atas laporan istri pertamanya yang tak terima pelaku menikah lagi. Pelaku diduga menikah tanpa izin dari istri pertamanya. Akadnya di situ kayak, akadnya di situ ya. Pegang itu, pegang tangan tuh. Har, pengantin pria diringkus petugas di acara pernikahannya di Jalan Manggar, Gang Abdul Karim, Kampung Sekera, Bintan, Kepulauan Riau. Pelaku meninggalkan anak dan istrinya demi menikahi wanita idaman lain. Pernikahan ini diketahui dari unggahan status Facebook miliknya. Sesuai dengan barang bukti undangan yang diterima dari istri pertamanya, petugas mendatangi tempat berlangsungnya acara tersebut. Untuk melakukan penyelidikan dan didapat bukti-bukti suami sahnya atas nama Har benar telah menikah secara sah di kota Tanjung Uban. Bersangkutan dapat mengetahui suaminya telah menikah kembali dari Facebook yang diunggah oleh saudara Har. Tersangka terancam pidana 7 tahun penjara. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Ahmad Afandi Pohan melaporkan. Pemirsa, seorang kakek tewas dianiaya tetangganya di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan gara-gara berselisih batas tanah. Korban tak terima karena patok tanah yang dipasang dicabut pelaku, sehingga memicu pertengkaran. Basaria tewas dibunuh tetangganya Agung Lestari, warga desa Lumpatan, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan kondisi luka senjata tajam di leher. Pria berusia 65 tahun ini memiliki pekarangan yang berdampingan dengan lahan milik pelaku. Perselisihan berawal saat Agung Lestari memasang pagar kayu di lahannya, korban kemudian memasang batas tanah dengan patok. Namun patok tersebut dicabut pelaku dan dilempar ke rumah korban hingga terjadi perkelahian. Lepas bulunya. Dia ulah nyampak? Belum. Masih sempat macet aku sini. Dulu pepet terus. Sudah jatuh kami malau. Usai membunuh korban, pelaku sempat kabur. Kami bersama Polsek Sekayu dan Kasat Intel melaksanakan penyelidikan di lapangan
memeriksa saksi-saksi di lapangan dan kami melakukan pengejaran sehingga mereka bisa diamankan di rumah pelaku di daerah Pumpatan. Polisi masih mendalami pengakuan tersangka karena sejumlah saksi melihat korban dikeroyok Agung Lestari dan saudara iparnya. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari melaporkan. Pemirsa, Siska Lorenza, pengasuh Gala Sky Andriansyah, dihadirkan dalam sidang kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, suaminya. Terdakwa Tubagus Jodi, sopir korban, diduga mengantuk saat mengendarai mobil. Sidang keempat kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya pengusaha Bibi Andriansyah kembali dilakukan di Pengadilan Negeri Jombang. Pengasuh Gala Sky Andriansyah, Siska Lorenza, dihadirkan jaksa penuntut umum untuk memberikan saksi secara virtual. Dalam kesaksiannya, Siska mengetahui Tubagus Jodi mengemudi mobil menggantikan Bibi Andriansyah. Kenapa kok ganti supir? Bapaknya ngantuk. Bapaknya ngantuk. Yang pertama membawa dari Jakarta itu siapa? Jodi. Terus? Ya, terus pas di rest area pertama diganti sama bapak. Terus ke rest area kedua masih bapak. Terus yang di bawah jembatan diganti sama. Vanessa Angel yang duduk di kursi tengah sempat mengingatkan Tubagus Jodi untuk berhati-hati karena Bibi Andriansyah kepalanya membentur kaca. Perbincangan antara Jodi dengan yang di sebelahnya, saudara bilang si Bibi atau Febri itu ada nggak? Oh, sebelum kejadian, ya. Nggak, posisinya lagi berdiri, terus ke jeduk, terus sama ibu dibilang hati-hati Joy. Itu sebelum kejadian? Ya. Sebelum kejadian kecelakaan, Siska mengaku Gala Sky yang tertidur mengaku merasakan mobil melaju dengan kencang. Itu kenapa mobilnya kok semacam tertidur itu kenapa? Kekencangan. Hah? Kekencangan. Tertidur apa kok? Tertidur pintu. Saksi lain yang dihadirkan jaksa penuntut umum, tim ahli dari produsen mobil yang memastikan mobil dalam kondisi baik. Hasil pemeriksaan pada mobil tidak ada permasalahan pemicu kecelakaan. Sementara kuasa hukum Tubagus Jodi juga akan menghadirkan saksi ahli dalam persidangan pekan depan. Jelas sidang hari ini pertama, sementara yang beredar bahwa kecepatan itu tinggi, itu menurut ukuran kendaraan dengan fitur 220 km per jam, itu berarti kan kecepatan sedang. Yang kedua, kenapa tidak terjadi pengereman kan juga belum bisa dijelaskan. Artinya akibat ketika kendaraan lari kencang itu direm atau tidak melakukan pengereman juga belum terjadi. Tubagus Jodi merupakan terdakwa kasus kecelakaan mobil Pajero Sport yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya Bibi Andriansyah. Sementara dua penumpang lain anak Vanessa Angel, Gala Sky Andriansyah, dan pengasuhnya Siska Lorenza selamat namun mengalami sejumlah luka dan trauma. Tubagus Jodi mengemudi mobil menabrak pembatas jalan tol Ruas Kertosono Jombang kilometer 672. Dari hasil penyelidikan polisi setelah menabrak beton pembatas, mobil terlempar hingga 30 meter. Dari Jombang, Jawa Timur, Mikhtar Bagus Ainus melaporkan. Tumpukan karung yang berisi kawat tembaga kabel optik ditemukan petugas kebersihan menyumbat saluran air di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Tumpukan kawat yang diduga hasil curian ditemukan saat pembersihan lumpur. Petugas suku dinas tata air membongkar gorong-gorong di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Petugas menemukan tumpukan karung yang berisi kawat tembaga kabel optik dan menyumbat saluran air. Kuat dugaan tembaga kabel optik tersebut merupakan hasil curian kabel bawah tanah karena di saluran air juga ditemukan banyak potongan kulit kabel. Dengan SDA ya, SDA
Barang-barang tersebut biasanya sengaja ditinggalkan usai beraksi dan baru akan diambil pelaku pada malam hari. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Sejumlah pemuda di Kota Padang, Sumatera Barat melakukan drifting. Tindakan di jalan umum membahayakan pengguna jalan. Ikuti informasinya selengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya 87 Jalan Kuda,